Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di Rimba Raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Taruhannya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki, jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jawab, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu adalah bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Kata Kementerian Kehutanan, tidak ada itu tebang-tebang pohon. Yang ada adalah pohon-pohonnya itu tumbang diterjang banjir. Terus kita ngeliat nih video-video yang beredar nih. Emang keren banjir dan hujannya ya. Jadi banjir dan hujan di Sumatera itu dia bisa menebang itu cabang-cabang, daun-daunnya bisa ditebang sekalian. Jadi hilang gitu. Jadi batangnya ada, tapi batang-batang kecil gak ada, sama daun-daun itu kemana semua. Inilah pentingnya kita untuk punya sedikit critical thinking, kemampuan kita berpikir, ngelihat sesuatu, dan menelaah sesuatu. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang, kolom komentar akunnya ditutup ya, Pak. Gue nggak takut nyebut nama, karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako, saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan. Tapi di balik senyum itu, menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana, tapi rencana. Koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya, lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam, kawan. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi, dan hanya rakyat, influencer, serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Tesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel kekuasaan, yang kasih tiket masuk untuk para perambah, asal dapat amplop tebal. Jadi stop bicara pemulihan ekonomi, padahal ini akumulasi keserakahan yang dipelihara. Ya, kalian yang ngerasa. Share video ini sebanyak mungkin agar dunia tahu apa yang terjadi. Saking viralnya berita si Inara sama si Tumbler 15.000 nih, berita ini kagak kesorot nih, ketutup nih. Lihat apa tuh? Banjir bandang longsor landa Aceh, Sumut sampai Sumbar. 33 kabupaten atau kota terdampak, puluhan tewas tuh.
Saking viralnya si Inara sama si Tumblr, berita ini kagak kesorot, ketutup, kagak viral gitu. Ampun, gua mah udah fokus ke sini aja kawan-kawan. Ngapain sih ngurusin si Inara yang blaem-blaem? Si Inara yang enak kita yang ngurusin, kita yang ngebahas. Terus yang si Tumblr 15.000, ya elah udah itu mah nanti juga kelar sendiri. Ngapain dibahas, nggak bakal ada habisnya. Mending ini aja nih kita bahas nih. Ini soalnya kemanusiaan nih, bencana 3 provinsi udah memakan korban puluhan orang nih. Sebelum sampai banyak korban lagi nih, kita viralin, kita bantu up biar pemerintah secepatnya menurunkan pertolongan karena di sana benar-benar genting darurat. Udah jangan bahas si Inara mulu napa sama si Tumblr. Ini berita ketutup ini, kagak viral-viral. Kasihan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumut, di Sumbar, butuh pertolongan banget. Kalian sih senang banget bahas si Inara sama si Tumblr 15.000. Jadi berita ini kagak naik-naik, kagak viral-viral. Sementara saudara-saudara kita lagi butuh buat pertolongan. Udah tunjukin rasa kemanusiaan kita, rasa empati kita. Yang penting-penting aja, yang darurat, yang genting. Ngapain sih viralin berita-berita yang kagak penting, yang soal pribadi, soal onyen-onyen belaem-belaem si Inara. Udah, ngapain sih? Ini yang viralin mending kita bantu up nih biar pemerintah secepatnya nurunin pertolongan agar orang-orang yang masih selamat dari korban banjir itu tertolong gitu. Makanya, soalnya ini bukan bencana biasa, tapi ini bencana nasional. Bukan banjir biasa ini juga, tapi banjir gelondongan gitu, kayu-kayu itu gede-gede dari hutan kayaknya itu. Makanya kita viralin biar pertolongan pemerintah tuh segera datang gitu. Kasihan saudara-saudara kita, udah dapat bencana tapi belum naik-naik beritanya, belum viral-viral. Masih ngebahas si Inara aja yang belaem-belaem sama si Tumblr itu tuh yang 15.000. Udah napa, nanti juga kelar sendiri itu mah. Kita bantu aja nih saudara-saudara kita naikin beritanya ya. Sekali lagi jangan bahas si Inara mulu yang belaem-belaem. Soalnya gua gedek banget ngelihatnya. Kementerian Perhutanan sebut kayu gelondongan di banjir Sumut bukan hasil dari pembalakan liar, tapi karena tumbang alami. Goblok. Bukannya pepohonan di gunung, di hutan fungsinya untuk menangkal banjir, untuk mencegah longsor. Terus kalau misalkan ribuan pohon yang terbawa banjir di Sumut itu karena tumbang alami, ngapain selama ini kita percaya dengan menanam pohon akan terbebas banjir, terbebas longsor? Ya toh ini buktinya ya, sudah ada ribuan pohon di hutan, di gunung, tetap katanya ya tumbang alami karena banjir. Tapi yo bisa semulus itu Bapak ya, nggak ada akarnya, nggak ada daunnya. Sudah gelondongan semua. Presiden Prabowo Tambang ilegal diduga jadi pemicu banjir besar di Sumatera. Banjir besar yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada 2025 semakin menyoroti satu persoalan krusial, keberadaan tambang ilegal yang terus merusak kawasan hulu sungai, kerusakan hutan, pendangkalan sungai, dan hilangnya penyangga air, memperkuat dugaan bahwa aktivitas pertambangan liar merupakan salah satu faktor yang memperparah besarnya banjir tahun ini. Di Aceh, tambang emas ilegal masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Meski data spesifik 2025 belum dirilis, laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Aceh sejak 2021 hingga 2023 menunjukkan lebih dari 2.000 hektar hutan rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal di Pidia, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, hingga Aceh Selatan. Kerusakan lingkungan yang belum dipulihkan ini membuat kawasan hulu semakin rentan terhadap banjir bandang yang kerap terjadi saat hujan lebat. Karena aktivitas pertambangan tanpa izin di Aceh masih berlangsung hingga kini, tekanan terhadap ekosistem tetap tinggi. Pada ke-2025, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah tambang ilegal terbesar di Indonesia. Berdasarkan pemetaan Bareskrim Polri tahun 2025, provinsi ini memiliki 396 titik tambang ilegal. Sebagian besar berupa tambang emas, pasir, dan galian C. Banyak titik peti berada di dekat daerah aliran sungai, seperti di Mandailing, Natal, dan Langkat. Menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir bandang dan longsor ketika curah hujan tinggi. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa tekanan ekologis akibat tambang liar berkontribusi pada banjir besar yang terjadi di beberapa kabupaten pada ke-2025. Sumatera Barat menjadi provinsi yang paling agresif memberantas tambang ilegal pada tahun ke-2025. Pada 19 September tahun 2025, Gubernur menerbitkan Instruksi Penertiban Tambang Ilegal Nomor 2/INST 2025 setelah banyak laporan kerusakan daerah aliran sungai dan sedimentasi sungai akibat aktivitas tambang emas ilegal. Tak lama kemudian,
Pada 15 Oktober 2025, Satgas Illegal Mining menertibkan lokasi tambang emas liar di Solok Selatan dan membakar peralatan tambang yang ditemukan. Sejak Januari hingga Juni tahun 2025, kepolisian telah mengungkap 16 kasus tambang ilegal dan menangkap 42 tersangka, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan liar masih aktif dan berpotensi memperburuk risiko banjir di banyak wilayah Sumbar. Keberadaan tambang-tambang ilegal di 3 provinsi utama Sumatera ini memperlihatkan pola kerusakan lingkungan yang seragam, hutan yang tergerus, sungai yang semakin dangkal, dan daerah hulu yang kehilangan daya serap air. Ketika hujan ekstrem turun pada 2025, air mengalir deras ke hilir tanpa tertahan vegetasi yang hilang, menyebabkan luapan sungai yang lebih cepat dan lebih besar. Pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Stop, sudah penuh kayu gelongkongan. Wah, wah. Wah, goyang. Supaya stop. Ayah.